Ini oke. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Ambil semua slide-nya ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Silakan dibuka dulu bukunya semua ya. Dibuka bukunya halaman 59. Perubahan energi listrik. Ustaz. Nah, Basir, bukunya masih belum ketemu, Basir. Ya, Ustaz, bukunya belum pulang. Ustaz, bukunya belum pulang. Udah kangen bukunya. Baik, sebelum memulai, Ustaz bacakan dulu ya adab-adabnya ya. Nah, yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala ya. Hanya pada Allah Ta'ala ya. Nah, jangan diniatkan untuk yang lain-lain ya ketika kita menuntut ilmu. Baik. Atau ingin bertemu Rehan misalnya, Basir ya. Iya, Jangan ya. Kalau Tidak. memang niatnya menuntut ilmu ya. Kemudian bersungguh-sungguh, semangat ya. Kalau Ustadz memang sedang sakit ya, jadi begini ya. Jadi tidak sangat bersemangat ya. Sama Ustaz. Kenapa? Umar, sakit apa Umar? Pusing dan tenggorokannya. Syafaqallah Umar. Allahumma shfi Umar. Allahumma shfi Umar. Baik. Kemudian kalaupun ada yang mengantuk bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya, solih-solihah. Kemudian seandainya haus ataupun kurang konsen, sediakan air mineral untuk diminum sewaktu-waktu ya jika dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Kalau mengikat ilmu maka yang dibutuhkan adalah alat tulis ya. Nah, sediakan alat tulis ya untuk mencatat. Baik. Perubahan energi listrik. Dan jadi kita memanfaatkan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari itu tidak secara langsung ya, tetapi kita mengubahnya dulu menjadi energi yang lain ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ubah dulu menjadi energi panas misalnya, atau energi gerak, energi bunyi, ataupun energi cahaya ya. Nah, energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Contohnya adalah setrika ya. Jika setrika dihubungkan dengan sumber listrik, maka yang bagian bawahnya itu ya akan menjadi panas ya. Kira-kira kenapa itu ya? Kenapa, Basir? Apa Ustaz? Kenapa kalau kita colokkan setrikanya menjadi panas? Karena ada perubahan energi. Memang ada perubahan energi di situ ya. Nah, di halaman 59 di situ ada bagian-bagian dari setrika ya. Ada kawat
penghantar ya di situ ya. Kawat penghantar itu ditaruh di atas baja ya, atau badan setrika ya. Kawat pengantar gunanya untuk apa? Sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya. Kawat pengantar, maka digunakan untuk menghantarkan arus listrik ya, solih-solihah. Nah, bisa dilihat di bukunya ya. Kawat penghantarnya itu ada di atas atau dililitkan pada bajanya ya. Dililitkan atau ditaruh di atas bajanya ya. Kemudian ketika sumber listrik disalurkan, nah tentu melalui kabel itu ya, melalui tembaga yang ada di dalam kabel ya, itu akan mengalirkan arus listrik ke mana? Ke kawat penghantarnya ya, sampai ke kawat penghantarnya. Kemudian kawat penghantar tersebut akan apa? Akan mengaliri besi atau baja yang ada pada badan setrika ya, atau yang di bawahnya itu ya, bagian bawah dari apa? Dari setrika ya. Nah, sehingga lama-kelamaan akan menjadi panas ya. Kemudian ada bagian lagi yang B itu disebutnya lempeng mika ya, sebagai isolator. Nah, isolator tentu digunakan untuk menghambat arus listrik ya. Nah, itulah mengapa ketika kita memegang bagian atas ya, bagian atasnya dari setrika, tentu kita tidak akan merasa kepanasan ya. Karena yang akan menjadi panas hanya yang bagian bajanya saja atau besinya saja yang di bawah ya. Nah, kalau bagian atasnya dipakai menggunakan besi juga repot ya, tidak bisa apa? Tidak bisa kita pegang. Nah, ataupun misalnya setrika zaman dulu ya, itu besi semua ya. Biasanya cara memegangnya ya dilapisi kain ya. Kemudian Bashir, silakan dibaca Bashir. Yang di slide-nya aja Bashir. Bukunya masih belum pulang, Ustaz. Yang di slide-nya saja Bashir. Oh, tuh komandan, Ustaz. Energi listrik dapat juga berubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Pada saat kipas angin dihubungkan ke sumber listrik diubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling kipas angin. Alat-alat lain yang dapat memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak antara lain mesin cuci dan mixer dan robot. Dan apa? Tidak, Ustaz. Jadi energi listrik juga dapat diubah menjadi energi gerak ya. Contohnya adalah kipas angin ya. Nah, listrik dapat diubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling kipas angin ya. Alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi tersebut, contohnya adalah mesin cuci ya, mixer. Kemudian apa lagi? Selain mesin cuci, mixer, kipas angin. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Jam, Ustaz. Mobil listrik. Jam ya. Mobil listrik. Iya, mobil listrik. Tidak listrik ya. Robot.
Mobil Formula robot E. ya, Robot. ataupun mainan anak-anak kecil itu banyak sekali ya yang menggunakan perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Set. Ada boneka mainan yang bisa jalan sendiri, set. Seru banget, langsung saya buang. Kincir angin. Pakai mesin atau gimana, Basir? Ya listrik Ustadz, mainannya jadi bisa jalan sendiri, tapi saya ketakutan jadi saya buang. Ngapain takut sama yang kayak gitu, Basir? Kalau kincir angin termasuk memanfaatkan energi listrik menjadi energi gerak atau tidak? Kejarannya Kayaknya enggak usah. Enggak ya. Jadi angin. Angin soalnya bukan pakai listrik. Enggak Ustaz, pakai angin Ustaz. Justru mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya, kincir anginnya. Baik, kita lanjutkan. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Muaz, Ya Ustaz. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Pada saat kamu menyambungkan radio pada listrik, radio akan berbunyi. Pada radio terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Alat-alat lain yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi antara lain televisi dan tape recorder. ada televisi dan tape recorder ya. Nah, ini memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi ya. Tape. Rehan, contoh lain dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Ini Ustadz, apa namanya? TV Ustadz, TV. Iya, TV itu kan televisi ya. Iya Ustadz. Kan sudah disebutkan ya. Energi bunyi. Ini ya, televisi ya. Bor Ustaz, bor. Laptop ya. Handphone, Itu handphone, HP. bor itu bukan energi bunyi ya. Bor itu tadi energi gerak ya. Toa, Ustadz, toa. Toa. Oh iya Ustadz. Bel. Bukan Bel. bukan toa ya. Bel. Speaker, Bukan speaker. toa tapi Bel, speaker ya atau megafon ya disebutnya ya. Mic Ustadz, mic. Toa itu merek ya atau nama perusahaannya ya. Sama kayak Aqua itu, air mineral lah padahal ya. Kenapa tawa-tawa? Gak tahu, Ustadz. Hah? Gak tahu, Ustadz. Ustadz, satu lagi Ustadz. Apa namanya? Mic Ustadz, mic. Yang buat itu. Bukannya mic sama aja. Mikrofon ya atau Ya, mic Ustadz. ya disingkatnya ya. Iya Ustadz, itu. Bel Ustaz. Anda ada teriak. Kenapa? Bel rumah Ustaz. Bel rumah ya. Nah, itu juga memanfaatkan energi listrik yang diubah menjadi energi bunyi ya. Banyak sekali ya. Nah, Iya, contoh misalnya ya juga pada handphone kita ya, kemudian laptop juga sama ya. Banyak sekali ya di sekitar kita. Atau klakson misalnya ya. Oh iya Ustadz, klakson. HP. Udah tadi. Banyak sekali. Baik. Kemudian ada energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya ya. Contohnya lampu lalu lintas ya, lampu neon ya. Ataupun yang lain-lain ya. Lampu-lampu di rumah kita ya. Lampu yang di jalanan juga
atau laptop kita ya, handphone kita, semuanya ya yang menggunakan energi cahaya juga membutuhkan energi listrik ya sebagai sumber energinya. Baik, kita sudah mengetahui ya bahwa manfaat dari energi listrik itu cukup banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan hampir di semua lini ya, atau di semua kehidupan kita ya membutuhkan energi listrik ya. Baik, kita membutuhkan lampu untuk di kamar mandi misalnya ya, atau di kamar ya. Nah, jadi memang sangat dibutuhkan ya energi listrik. Untuk itu memang pemerintah menyalurkan energi listrik itu sampai ke pelosok-pelosok ya. Tapi memang masih ada beberapa daerah yang kesulitan mendapatkan listrik ya. Nah, kita doakan semoga penyaluran energi-energi ini dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita juga yang di pelosok-pelosok ya. Karena memang dapat memudahkan kehidupan kita ya. Baik, selain memiliki banyak manfaat, energi listrik juga dapat membahayakan kehidupan manusia ya. Nah, jadi selalu menggunakan alas kaki yang kering dan terbuat dari bahan yang isolator. Kemudian periksa kabel penghubung, pastikan tidak ada yang terlepas saat digunakan. Jangan pernah memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam stop kontak ya. Pastikan alat listrik yang digunakan dalam kondisi yang baik. Jangan mengoperasikan alat listrik saat tubuhmu basah ya. Nah, karena apa? Karena air merupakan konduktor ya, merupakan pengantar arus listrik ya. Nah, jadi ketika tubuh kita basah misalnya ya, ketika kita selesai mandi misalnya ya, kemudian kita ingin menyolokkan sesuatu misalnya ya, itu dikeringkan dulu tubuhnya ya, atau di bagian tangannya dikeringkan dulu ya. Nah, atau bisa juga menggunakan sarung tangan ya yang terbuat dari bahan isolator. Gunakan tespen untuk memastikan adanya arus listrik pada kabel-kabel yang terkelupas. Ini ya, apabila ada kabel-kabel yang terkelupas, nah ini berbahaya apabila tidak segera ditangani atau diperbaiki ya. Jadi bisa juga menggunakan apa ya namanya ya, ada sejenis isolasi gitu ya, tetapi dia tidak terbuat dari isolasi yang biasanya ya, memang isolasi listrik ya. Itu digunakan untuk menutup kabel-kabel yang terkelupas biasanya ya. Kemudian gunakan skring untuk menghindari kebakaran. Nah,
Baik. Tips menghemat listrik di rumah. Ryan, silakan dibaca. Ryan hadir nggak? Royan tadi Haris? ada. Haris, Iya Ustadz. Haris silakan dibaca. Tips menghemat listrik di rumah. Menurut pendapatmu, mengapa listrik harus dihemat? Listrik yang digunakan sehari-hari diproduksi oleh perusahaan listrik negara PLN setiap penggunaan listrik dalam satuan tertentu 1 kWh akan dikenakan biaya semakin lama dan semakin banyak penggunaan. Listrik semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu penggunaan listrik harus dihemat. Bagaimana cara praktikkanlah hal berikut. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Periksa lampu atau alat lain setelah selesai digunakan. Pastikan alat-alat tersebut dalam keadaan mati. Gunakan lampu hemat energi. Jangan mencuci menggunakan mesin cuci jika cucian masih sedikit. Sudah ya? Udah. Baik. Haris kalau di rumah melakukan hal-hal tersebut tidak? Ngelakuin. Baik. Jadi, nah ini biasanya kita sering ya untuk membuka kulkas ya, kemudian kulkasnya tidak tertutup dengan benar ya, tidak tertutup dengan rapat ya. Nah, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan kulkasnya akan terus-menerus apa? Membutuhkan listrik. Jadi pastikan menutup kulkas dengan rapat ya, menutup kulkas dengan rapat ya. Karena memang pada kulkas itu terdapat sensor ya di situ ya. Ketika dia sensornya itu mendeteksi bahwa masih belum dingin suhunya di situ, maka mesinnya akan terus-menerus beroperasi. Mesin kulkasnya akan terus-menerus beroperasi. Nah, maka tutup dengan benar ya, supaya suhu di kulkas itu bisa diatur dengan baik ya. Baik. Kemudian ada AC ya. Nah, matikan AC apabila ruangan tidak digunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan ya. Sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian gunakan timer pengatur pemakaian AC ya. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan ya. Nah, ini ya. Kadang-kadang kita itu
sudah tidak menggunakan ruangannya, tetapi AC-nya tetap dinyalakan ya misalnya. Nah ini lebih baik dimatikan ya AC-nya ya. AC-nya cukup dinyalakan apabila memang ruangannya digunakan. Kemudian lampu juga sama ya. Matikan lampu apabila ruangannya sudah tidak digunakan. Apabila ruangannya sudah tidak digunakan. Nah, jadi kita misalnya pergi ke keluar rumah misalnya ya, nah, bisa untuk mematikan lampu ya. Bisa matikan lampu ya. Kemudian gunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar ya. Bersihkan lampu secara berkala. Nah, mesin cuci. Mesin cuci. Gunakan mesin cuci pada saat cuciannya banyak ya. Jangan hanya beberapa baju kemudian digunakan mesin cucinya ya. Nah, jadi gunakan mesin cucinya ketika memang sudah sesuai kapasitas atau sudah penuh ya batas maksimal penggunaannya ya. Kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Nah ini untuk yang mesin cuci sekarang sudah banyak yang otomatis yang menggunakan pengeringnya. Tidak masalah ya. Komputer, matikan layar komputer apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama ya. Baik. Afan, Ya Ustadz. kalau di rumah, Afan biasanya ikut membantu orang tua mematikan alat-alat listrik di rumah atau tidak? Ketika Tidak Ustadz. tidak. Kenapa? Misal ketika Afan mau berangkat kajian misalnya ya, kemudian sebelum berangkat kajian Afan matikan dulu AC-nya, matikan lampunya dan lain sebagainya. Pernah. Nah itu juga merupakan langkah-langkah ya untuk menghemat listrik di rumah ya, Solih ya. Tara baru hadir, Tara. Kenapa? Hadir. Oh dari kapan? Dari yang jam 8.30. Tara gimana kabarnya Solih ya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Tara. Tara masih di Qatar? Masih. Oh, masih di Qatar. Tadi ini sholat subuh dulu. Ya. Sholat subuh dulu. Baik. Kemudian Muaz.
Kenapa? Ya Ustaz. Mas di rumah paling sering membantu dalam hal apa untuk menghemat listrik? Tutup kulkas, matiin lampu. Mati lampu Ustaz. Kalau enggak pasti harus bilang, kok nggak dimatiin lampu? Raihan jangan ketawa, Raihan. Saya malah anehnya mau bantu nyalain saya Ustaz. Mau bantu nyalain. Bashir. Basir ngapain bantuin nyalain Basir? Nyalain lampu luar Ustaz kalau udah maghrib. Kalau gak ada yang nyalain dihukum. Oh, bantu nyalain ketika sudah memang waktu malam ya. Udah malam. Saya juga Ustaz itu. Saya juga juga Ustaz itu sering sering nyalain lampu teras. nyalain lampu. Ya, masa malam matiin lampu. Tapi ada saya malam Ustaz kalau lampunya dinyalain pas malam-malam Ustaz. Maghrib dimarahin sama dia ngamuk. Kenapa emang? Gak tahu Ustaz, tapi kalau siang malah dia nyalain lampu Ustaz, jadi kebalik gitu Ustaz, aneh gitu. Cewek ikut campur Pak. Basir nggak boleh kayak gitu Basir. Tahu Ustaz, dia sering kayak gitu, Ustaz, sering banget. Nggak apa-apa ya. Tadi siapa? Kaisa ya. Nggak masalah ya, memang anak kecil ada saja ya tingkah lucunya ya. Memang kita maklumi itu ya. Mungkin dulu juga kita mengalami hal-hal yang seperti itu ketika kita masih kecil. Cuma kita sudah lupa. Nah, siapa tahu dulu Basir juga misalnya melakukan hal-hal yang seperti itu juga ya. Nggak tahu ya, masih kecil lupa ya, nggak apa-apa. Oh, saya pas kecil pernah trauma kaki bolong, dijahit kakinya. Kakinya bolong karena apa Basir? Jatuh di kamar mandi pas kecil. Memang kejadian-kejadian pada masa kecil yang sangat berkesan itu kadang masih teringat ya sampai kita dewasa ya. Baik, berbeda dengan beberapa hal-hal yang sepele-sepele ya, itu gampang sekali dilupakan ya. Kemudian gunakan listrik sesuai kebutuhan ya. Periksa lampu atau alat lain setelah selesai digunakan. Pastikan alat-alat tersebut dalam keadaan mati ya. Gunakan lampu hemat energi. Jangan mencuci menggunakan mesin cuci jika cucian masih sedikit ya. Nah. Baik, ada yang ingin ditanyakan, Solihah? Aska Ustaz. Kenapa Aska? Resolusi display dan brightness itu apa Ustaz? Resolusi display itu bagian dari keterangan, ngomongnya keterangan Ustaznya. Apa? Nggak ngerti Ustaz bahasa Indonesianya. Apa? Bukan, kalau keterangan jadi aneh bahasanya. Kecerahan. Tingkat kecerahannya. Jadi semakin cerah kan semakin banyak membutuhkan listrik kan. Nah, jadi direndahkan tingkat kecerahan dari perangkatnya ya supaya untuk untuk mengurangi ya penggunaan listrik. Baik, ini
Itu yang ngirim chat. Kenapa? Ustadznya tidak tahu ya sedang sakit apa ya. Cuma memang badannya lemas, tulangnya linu semua, gemeteran, batuk-batuk juga. Ustadz ada yang nanya, Ustadz, katanya ulangannya boleh open book gak, Ustadz? Ya Ustadz, IPA-nya Tidak usah open book saja, mudah. Oh ya Ustadz, nanti yang ulangannya harus ini ya Ustadz, harus kayak kelas kayak apa ulangan online gitu, kayak kelas online gitu ya Ustadz. Nggak boleh mandiri ya Ustadz. Kata Umi Ana gitu Ustadz, nggak boleh mandiri katanya Ustadz. Harus ikut jadwal ASN katanya Ustadz. dua-dua. Nggak boleh. Sepertinya pekan depan kita masih ada kelas ya. Jadi ulangannya dikerjakan di rumah sepertinya ya. Ustadz. Tulangnya linu semua, Bashir, bukan kecapean ya. Tulangnya sakit. Otot-ototnya kayak kejang-kejang. Gemeteran. Baik, bisa kita akhiri ya, solih-solihah dengan doa kafaratul majelis. Baik, kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.